Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Majid Findra. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang praktikum pertemuan 11 yang memiliki topik kenapa REST API yang digunakan untuk melakukan load data dari sebuah link atau URL dan juga bisa mengambil data dari sebuah database seperti Supabase. Untuk bab 1 yaitu implementasi modul latihan, masalah yang dihadapi bagaimana cara mengintegrasikan data dari tiket bus seperti daftar rekomendasi dan daftar fakta tentang bus yang disimpan di database Supabase ke dalam aplikasi Android. Untuk error yang dialami itu contoh itu ada pada nih. Contohnya itu ada adapter destination adapter ini ketika kita melakukan load gambar dari data Supabase menggunakan APK dari Supabase dan memanggil destination dengan value image, dia tidak akan atau dia gagal untuk melakukan load image. Contohnya seperti ini. Dia hanya melakukan load judul dan load deskripsi pada rekomendasi. Jadi untuk perbaikannya kita tidak perlu memanggil atau melakukan load image dengan menggunakan APK dari Supabase. Kita hanya menggunakan objek destination dan memanggil value image, dan maka dia akan melakukan load image, dapat melakukan load image seperti berikut. Untuk tantangannya mungkin itu ketika kita melakukan load dari Supabase, kadang ada beberapa variabel atau value seperti image dan teks gagal dimuat atau gagal di load, mungkin seperti itu. Untuk bab 2 yaitu referensi pembelajaran, yaitu menggunakan REST API adalah standar untuk komunikasi data atau cara melakukan transfer data dari sebuah URL atau database dengan menyediakan operasi get, post, delete dan lain-lainnya. Juga ada penggunaan retrofit sebagai library untuk Kotlin untuk memudahkan implementasi REST API dengan mengubah interface Kotlin menjadi panggilan HTTP. Contoh penggunaannya itu yang pertama untuk melakukan load REST API dengan retrofit gambar. Contoh itu pada ini. Isi database itu seperti ini. Untuk rekomendasi ada judul, ada ID, judul dan image ini link image. Selanjutnya ada deskripsi tentang bus berikut. Maka untuk modalnya berisikan kolom yang ada di API. Selanjutnya kita menambahkan Supabase client agar data dapat di-load dari database Supabase-nya. Kita memerlukan base URL, kita bisa mendapatkannya dari Supabase dan menamakan APK. Di sini kita menggunakan private for client ini untuk melakukan authorize atau meminta request dari APK dan meminta authorize apakah APK yang kita gunakan ini benar atau salah. Jika betul, dia akan melakukan build.
untuk tiket API service ini seperti ini. Kita membuatkan sebuah value API service untuk tiket API service ini, dan dia akan membuat pada atau melakukan load di tiket API service ini tiket. Nah, pada tiket API service ini dia akan meminta data dari tabel rekomendasi pada Supabase, dan ada metode getDestination untuk menampilkan semua list dari tabel rekomendasi. Untuk penerapan itu pada home fragment. Di sini kita menambahkan dulu sebuah metode untuk melakukan load fotonya dengan file destination sini. Oh ya, ada destination ini. Nah, dan kita juga memerlukan adapter untuk menampilkan glide-nya itu, glide gambar atau URL dari gambar destination-nya berikut seperti ini. Agar menampilkan gambar ini, kita menggunakan glide dan menampilkan title, yaitu judul dan deskripsinya. Untuk implementasi itu ada pada form fragment. Kita membuatkan load foto ini dengan menambahkan value destination, mengambil dari Supabase client dengan API service 1, dan meminta load dengan metode getDestination pada adapter dan menampilkannya secara horizontal seperti ini. Selanjutnya itu ada ngelot data teks, yaitu dengan modelnya seperti ini, terdiri dari 3 kolom, yaitu ID, judul, dan faktanya. Contohnya itu seperti ini. Di sini ya, itu terdiri dari ini judul, kolom judul, kolom ID, dan kolom fakta tentang bus berikut. Untuk Supabase client-nya kita hanya membutuhkan satu. Kita dapat menambahkan value API service 2 untuk penggunaan pada fake API service dengan memanggil base URL dari Supabase, dan akan membuatnya atau meng-create dan build ke fake API service. Selanjutnya pada fake API service ini akan mendapatkan atau meminta untuk menampilkan tabel factbook dengan metode getFactbook, dan akan menampilkan list pada tabel fact model, yaitu seperti ini listnya. Dan untuk implementasinya itu pada source fakta dengan menambahkan ini, dengan menambahkan metode load factbook ini. Untuk responnya meminta Supabase client dengan value API service meminta untuk menampilkan dengan metode getFactbook. Di sini ini untuk melakukan refresh atau random fact, dan ini jika tidak ada random fact
maka ini tidak ada tag yang ditampilkan. Ini ketika tidak muncul tagnya atau faktanya, dia akan memunculkan gagal mengambil fakta berikut. Dan jangan lupa untuk menambahkan ini metode pada onViewCreated agar bisa melakukan load text atau load gambarnya. Selanjutnya itu hubungan dengan materi sebelumnya itu adalah penerapan koneksi API. Ini berhubungan erat dengan konsep fragment dan adapter yang telah dipelajari sebelumnya. Kita berasal dari Spabase, harus disajikan secara dinamis. Proses ini memerlukan penggunaan recycle view dan destinasi adapter untuk mengolah dan menampilkan setiap item yang diambil dari Spabase. Yaitu bab selanjutnya, bab 3, bukti pengerjaan modul dan latihan seperti berikut. Masuk dulu. Nah, internetnya hilang guys, apa guys? Nah, ini untuk load foto. Saya scroll bawah. Nah, ini adalah untuk ngelog teks, itu data tentang fakta bus Eka sempat memiliki julukan CGC. Ini mungkin sekian dari penjelasan tentang praktikum pertemuan 11. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.